Bab 3701, Membunuh Dewa Abadi. Harta karun luar angkasa. Senior, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ye Bufan mengatakan ini, tapi dia benar-benar tidak tahu apa yang diinginkan pihak lain. Mungkinkah pihak lain melihat istana Raja Naga miliknya? Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya tidak mungkin. Nak, kenapa kamu berpura-pura berada di depanku? Orang tua berambut putih itu mendengus dingin, dan auranya menjadi lebih kuat. Jika kamu menyerahkannya, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuhmu sekarang. Ekspresi Ye Bufan berubah. Senior, kamu pasti telah melakukan kesalahan. Saya tidak bisa. Tidak ada harta yang dapat menembus penghalang ruang angkasa. Petik 2. Pria tua berambut putih itu berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya menggodamu? Harta karun, jadi bagaimana kamu bisa lolos dari turbulensi luar angkasa? Hati Ye Bufan tenggelam. Pantas saja seorang Raja Abadi datang mencari masalah untuknya. Ternyata lelaki tua ini dibawa oleh Raja Abadi Donghua. Duanmu Yuncong pasti berbohong tentang memiliki harta karun luar angkasa untuk memikat lelaki tua itu ke dalam masalah baginya dan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Sial, anjing tua ini licik sekali. Dia tersenyum, sepertinya saya benar-benar harus mengambilnya sendiri. Pahit dan berkata, Senior, Anda pasti tertipu. Saya belum pernah mengalami turbulensi luar angkasa, dan saya tidak memiliki harta luar angkasa. Ye Bufan kaget, berbalik dan lari. Namun, di bawah tekanan yang kuat, dia tidak dapat mencapai 1% pun dari kecepatan biasanya. Dia tertangkap di telapak tangannya segera setelah dia mengambil beberapa langkah. Orang tua berambut putih itu mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan langsung jatuh ke tangannya. Tetapi ketika saya memindainya dengan kesadaran spiritual saya, bagian dalamnya sebenarnya kosong, hanya dengan beberapa kristal peri yang tersebar dan tidak ada yang lain. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan harta karun itu secepatnya. Orang tua berambut putih itu menatap tajam ke arah Ye Bufan. Senior, aku benar-benar tidak punya. Ye Bufan berkata dengan menyedihkan, benar-benar tidak ada harta karun luar angkasa. Kamu tidak bisa mengeluarkannya bahkan jika kamu membunuhku. Peti mati, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian menggunakannya. Api yang sebenarnya membakar semangatmu, aku tidak akan mempercayaimu jika kamu tidak memberitahuku. Sebuah cahaya ganas melintas di mata lelaki tua berambut putih itu, dan dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan dengan keras, tubuh Ye Bufan langsung hancur. Namun yang aneh adalah tidak ada daging dan darah yang muncul, dan tidak ada jiwa yang keluar. Sial, ternyata itu hanya tiruan. Orang tua berambut putih itu kaget dan marah. Dia marah karena telah ditipu oleh orang lain, tapi dia kaget karena klon orang lain itu terlalu hidup dan bisa menyembunyikannya dari kesadarannya sendiri. Tetapi pada saat ini, aura pembunuhan yang mengerikan datang dengan sangat deras. Jiwanya terkunci, tubuh fisiknya terkunci, dan bahkan kekuatan mentalnya sangat tertekan. Apa ini? Pria tua berambut putih itu terkejut. Meskipun dia adalah Raja Abadi, dia merasakan ancaman kematian saat ini. Apa ini? Dia tidak berani bertindak gegabah, berbalik perlahan, dan melihat Ye Bufan lainnya berdiri di belakangnya, memegang busur perunggu besar dengan panah tulang emas di atasnya. Busur penghancur matahari, panah pembunuh langit. Kedua hal ini awalnya adalah harta karun spiritual kekacauan. Ketika digabungkan bersama, kekuatan membunuh yang agung sangat menakutkan. Ternyata Ye Bufan menyadari ada yang tidak beres saat dia keluar. Pria berbaju hitam itu muncul terlalu aneh, yang membuatnya sedikit lebih waspada. Jadi dia menggunakan satu ki untuk mengubah tiga makhluk murni, membiarkan tubuh Dao mengejarnya sementara tubuh utama bersembunyi jauh di belakang. Ketika tubuh Tao baru saja dihancurkan, dia tidak pergi, tetapi mengeluarkan busur penghancur matahari dan panah penghancur surga. Lawannya hanyalah tahap awal dari Dewa Abadi, dan harta karun spiritual kekacauan ini lebih dari cukup untuk menghadapinya. Ini adalah Dewa Abadi. Selama Anda membunuh lawan, Anda tidak hanya akan mendapatkan cincin lawan,
tetapi juga jiwa setingkat dewa abadi. Ketika tiba waktunya untuk menyempurnakan Shenyuan Dan, kultivasi Anda akan dapat meningkat lebih jauh. Keringat dingin mulai mengucur dari dahi lelaki tua berambut putih itu. Meski dia tidak tahu apa itu busur dan anak panah, yang jelas itu sudah cukup untuk membunuhnya. Tuan Ye, bagaimana kalau mengakhiri urusan hari ini? Selama Anda melepaskan saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak akan pernah merepotkan Anda lagi di masa depan. Anda juga akan merahasiakan harta luar angkasa yang Anda miliki. Berbicara omong kosong, sekarang jawab pertanyaanku. Meskipun busur penghancur matahari sangat kuat, ia juga menghabiskan banyak energi abadi untuk digunakan. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan menjaga kata-katanya tetap singkat dan langsung pada intinya. Apakah kamu melihat Duanmu Yun Chong? Apakah dia memintamu untuk datang? Aku bertemu dengannya, tapi dia tidak memintaku untuk datang. Pria tua berambut putih itu segera mengangguk dan menjawab tanpa ragu-ragu memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Dia memikirkan kartu asnya dari awal hingga akhir, namun dia masih belum bisa mengatasi krisis di depannya. Saya hanya bisa berharap pihak lain bisa menjadi mulia dan membiarkan saya pergi sekali saja. Di mana dia? Saya tidak tahu. Pria tua berambut putih itu berkata, saya kenal dia sebelumnya, tapi itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Saya tidak menyangka dia akan tiba-tiba datang ke Songtian wilayah. Setelah berbicara, dia berkata bahwa dia terpaksa tidak memiliki jalan keluar di alam surga bawah, jadi dia kembali ke alam surga tengah. Dan kamu masih memiliki harta luar angkasa di tanganmu, dan kamu dapat kembali dengan selamat jika kamu jatuh ke dalam celah luar angkasa. Ye, Bufan mengumpat diam-diam sambil mendengarkan. Duanmu Yun benar-benar licik terhadap lelaki tua ini. Sepertinya dia adalah mengeluh, tapi nyatanya dia membujuknya untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pertama, dia menjelaskan bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada Dewa Abadi, dan pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia memiliki harta luar angkasa di tangannya. Setelah memperjelas kedua poin ini, pihak lain akan mendatangi Anda tanpa bimbingan sama sekali. Katakan padaku di mana anjing tua Duanmu berada. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku benar-benar tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa dia dikejar olehmu ke wilayah Songtian dan menderita beberapa luka. Dia ingin mencari tempat untuk menyembuhkan. Selesaikan. Memberitahuku lalu dia pergi, aku tidak tahu kemana dia pergi. Ye Bufan awalnya ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tapi sayangnya busur penghancur matahari memakan terlalu banyak dan dia tidak dapat lagi mendukungnya. Kemudian dia melonggarkan cengkeramannya, dan anak panah pembunuh langit itu melesat ke udara. Tidak, menghadapi anak panah yang ditembakkan ke arahnya, lelaki tua berambut putih itu dipenuhi keputusasaan. Jika dia bisa menghindari busur dan anak panah lain, tapi sekarang anak panah di depannya, energi pembunuhan yang agung menguncinya dengan erat, dan dia tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia menginginkannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memukul dengan seluruh kekuatannya, berharap mampu melawan satu atau dua lengan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Fakta membuktikan bahwa pikirannya terlalu bagus. Tinjunya tidak mampu menahan kekuatan panah penghancur langit. Mendengar ledakan, tinjunya langsung meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit, dan kemudian seluruh tubuhnya diledakkan oleh anak panah. Kabut darah menyebar, tetapi jiwa gagal melarikan diri, dan cincin penyimpanan sepenuhnya berubah menjadi abu di seluruh langit. Ye Bufan tidak bisa menahan rasa sakit, hal baik benar-benar sia-sia. Jiwa tidak bisa mendapatkan cincin atau cincin itu. Tetapi pada saat ini, energi abadinya benar-benar terkuras oleh busur penghancur matahari, dan bahkan kekuatan fisiknya terkuras habis. Kakinya bahkan tidak dapat menopang beban tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Hahaha, anak laki-laki bernama Ye, aku tidak menyangka kamu ada di sini hari ini. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh keluar dari kegelapan, Raja Abadi Donghua lah yang tidak melihatnya selama beberapa hari. Bab 3702 Oriole ada di belakang. Itu kamu. Setelah melihat Raja Abadi Donghua, wajah Ye Bufan penuh ketakutan, dan dia berjuang untuk bangkit dari tanah.
Sayang sekali busur penghancur matahari terjepit terlalu keras tadi. Aku mencoba beberapa kali dengan tergesa-gesa, tapi tetap tidak bisa bangun. Melihat ekspresi malunya, Raja Abadi Donghua tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak menyangka, nak. Kamu berakhir di tanganku. Meskipun kamu licik dan sedikit pintar, pada akhirnya kamu tetap bukan tandinganku. Kamu tidak hanya akan mati hari ini, tapi bayi ini juga akan mati, dikembalikan ke pemilik aslinya. Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat dan mengambil busur penghancur matahari dan panah penghancur langit di tangannya. Segera ekspresinya berubah. Dia mengambil panah penghancur surga di tangannya dan memeriksanya dengan cermat, menunjukkan ekspresi terkejut. Panah ini sebenarnya palsu. Nak, apakah kamu yang membuat ini? Sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu tidak hanya kuat, licik, dan pandai dalam pengobatan, kamu juga ahli dalam pemurnian senjata. Setiap kali dia bertemu dengan pemuda ini, dia akan terkejut secara tak terduga. Untungnya, dia mengambil tindakan lebih awal, jika tidak, dia pasti akan menjadi gangguan di masa depan jika dia membiarkan pihak lain tumbuh dewasa. Ye Bufan tampaknya sudah sangat tenang dan berkata, apakah kamu merencanakan semua ini? Ya, semuanya di bawah kendaliku. Raja Abadi Donghua bermain dengan busur dan anak panah di tangannya, sepertinya sangat menikmati kemenangannya meskipun pada akhirnya saya sangat gembira, saya tidak terburu-buru mengambil tindakan. Aku sudah mengenal lelaki tua ini selama bertahun-tahun, dan aku tahu karakternya dengan sangat baik. Selama aku mendapat berita tentang harta karun luar angkasa, dia pasti akan mendatangimu untuk mencari masalah. Meskipun kamu kuat, kamu tetap bukan tandingannya, untuk Dewa Abadi. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya dapat menggunakan busur penghancur matahari dan panah penghancur langit. Akan menghabiskan seluruh energi abadi jika Anda menembakkan paling banyak satu anak. Panah jam pasti sangat diperlukan. Saat aku muncul lagi, aku bisa dengan mudah menyingkirkanmu. Di akhir kalimatnya, dia tersenyum cerah, jelas sangat puas dengan akalnya. Ye Bufan berkata, apakah kamu tidak takut orang tua ini akan membunuhku dan mencuri hartamu? Bagaimanapun, ini adalah penguasa dari Dewa Abadi. Kamu hanyalah seekor rubah kecil. Jika kamu mati begitu saja, kamu akan mati di tanganku sejak lama. Dengan kata lain, bahkan jika kamu benar-benar mati, aku masih punya cara untuk mendapatkan kembali harta itu darinya. Raja Abadi Donghua terkekeh, ternyata aku benar, dia mati di tanganmu. Tapi kamu tidak terluka. Ye Bufan terdiam beberapa saat, seolah dia terkejut, lalu berkata, Donghua, tidak bisakah kita berdamai satu sama lain dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan menghapusnya? Menghilangkan kebencian sebelumnya. Kau sedang bermimpi. Ekspresi Raja Huasian seketika menjadi ganas. Kau merampas hartaku, meniduri wanitaku, dan membuatku kehilangan tempat tinggal dan berkeliaran. Dan memakanmu hidup-hidup, tapi kamu tetap ingin pembicaraan damai hanyalah lamunan. Jangan terlalu kejam, aku rela menyerahkan semua hartaku sebagai ganti jalan keluar. Kata Ye Bufan, dan kali ini saya memasuki kota Wutian secara tidak sengaja selama turbulensi luar angkasa, dan mendapat sepotong kue. Ini adalah harta yang sangat langka, jika tidak, ia tidak akan lepas dari celah luar angkasa bersedia menukarkan barang ini denganmu. Jika kamu membunuhku, aku jamin kamu tidak akan mendapat apa-apa. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata ini membuatnya sedikit terharu, tetapi orang ini juga licik dan sangat berhati-hati. Saya memindai tubuh Ye Bufan lagi dengan kesadaran spiritual saya dan memastikan bahwa energi abadinya masih diam dan dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu singkat. Keluarkan harta karun itu dan biarkan aku melihatnya. Jika kamu puas, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu sekali. Ye Bufan ragu. Ragu, bagaimana jika aku menyerahkan harta itu dan kamu masih tidak melepaskanku? Raja Donghua tampak bingung. Sen, berhenti bicara omong kosong, apakah kamu punya ruang untuk tawar-menawar denganku sekarang? Oke, Ye Bufan tampak tak berdaya, lalu membalik pergelangan tangannya, dan sebuah cakram hitam muncul di telapak tangannya.
Energi abadi dan kekuatan fisiknya tersedot, tetapi kekuatan mentalnya masih ada. Dia menjentikkan jarinya sedikit dan mengeluarkan mantra. Cakram hitam itu bersinar sejenak, lalu kembali hening. Raja Abadi Donghua tertegun sejenak dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan perubahan. Namun, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Nak, apa yang kamu lakukan? Ketakutan dan kepengecutan Ye Bufan sebelumnya terhapus, dan dia tersenyum, sungguh bagus untuk membunuhmu. Kamu semakin mencari kematian, buruk semakin kuat intensitasnya, ditambah dengan fakta bahwa dia telah menderita kekalahan di tangan lawan satu demi satu sebelumnya, dia tidak peduli dengan hal lain saat ini dan langsung menamparnya. Menurut idenya, dia akan membunuh Ye Bufan terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan mencari harta karun dan benda lain sendirian. Secara keseluruhan, dia sangat ketakutan. Selama pemuda ini masih hidup, dia akan menjadi ancaman besar baginya, dan dia harus segera menyingkirkannya. Anggota badan Ye Bufan lemah saat ini, tidak mampu menghindari serangan Raja Abadi. Namun pada saat ini, sosok lain tiba-tiba muncul di belakang Raja Abadi Donghua dan meninju. Orang yang mengambil tindakan adalah Ye Erlang, yang sedang mempraktikkan kitab surga abadi. Pada saat ini, kekuatannya sebanding dengan puncak Raja Abadi, tidak kalah dengan Donghua sama sekali. Terlebih lagi, itu adalah serangan diam-diam yang tiba-tiba. Pukulan ini pasti akan menang, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Raja Abadi Donghua terkejut, jelas dia tidak menyangka ada orang yang akan menyerangnya secara diam-diam. Namun, dia tidak menghindar atau melawan. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan bersiap menerima pukulan dan memukul Ye Bufan sampai mati di depannya. Terlihat niat membunuh di dalam hatinya begitu kuat sehingga ia lebih memilih disakiti daripada dibunuh. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk hati di benaknya, seolah kepalanya akan meledak kapan saja, dan itu adalah pisau kesadaran ilahi. Sekarang kekuatan mental Ye Bufan belum rusak, dan sebanding dengan tahap awal Dewa Abadi. Pedang kesadaran ilahi ini secara langsung merusak lautan kesadarannya. Ah! Raja Abadi Donghua terkejut dan marah, tetapi dia tidak berdaya. Cedera pada kesadarannya membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sementara. Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup bagi Ye Erlang, dan dia meninju punggungnya dengan keras. Bang! Dengan suara teredam, Raja Abadi Donghua terbang puluhan kaki jauhnya seperti layang-layang yang talinya putus. Meskipun dia menyelamatkan satu nyawa, pukulan itu merusak organ dalamnya dan menyebabkan darah muncrat dengan deras. Sialan! Raja Abadi Donghua diliputi amarah, namun dia tidak menyangka bahwa melalui rancangan yang cerdas, dialah yang akan terluka pada akhirnya. Ya, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Matanya penuh kebencian dan kebencian, tapi dia juga tahu bahwa kali ini pasti tidak akan berhasil. Dia hanya bisa melarikan diri setelah terluka parah dan mencari peluang balas dendam nanti. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan bilah luar angkasa dan bersiap untuk menembus ruang dan melarikan diri dari sini. Bab 3703, Game di dalam Game. Raja Abadi Donghua telah melihat kekuatan pisau kesadaran ilahi. Dia sangat panik saat ini sehingga dia mengayunkan pedang luar angkasa menuju penghalang luar angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin segera melarikan diri ke luar angkasa dan melarikan diri dari sini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa perasaan memotong tahu dengan pisau tidak muncul di masa lalu. Bilah luar angkasa di tangannya memantul tinggi ke penghalang luar angkasa dan tidak dapat dipatahkan sama sekali. Apa yang terjadi? Raja Abadi Donghua tertegun dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun energi dari bilah luar angkasa perlu diakumulasikan, dia sudah lama tidak menggunakannya. Seharusnya cukup untuk memotong penghalang luar angkasa 2 atau 3 kali. Dalam keputusasaan, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak, dan dia mengayunkan pedang luar angkasa lagi untuk menembus penghalang. Hasilnya persis sama seperti sebelumnya. Masih belum bisa menembus. Sekarang dia benar-benar bingung. Sejak dia mendapatkan harta karun ini, dia selalu merasa tidak enak di luar angkasa. Saat ini, Ye Erlang sudah berada di belakangnya,
mengulurkan tangan untuk meraih bagian belakang lehernya. Xianyuan Raja Abadi Donghua beredar dan bersiap untuk menghindar, namun dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Ye Bufan menebasnya dengan pedang suci keduanya. Meski jaraknya jauh dan kekuatannya berkurang, hal itu tetap menyebabkan kekuatan mentalnya berfluktuasi, dan lautan kesadaran yang sudah terluka menjadi kewalahan. Sebelum dia pulih, bagian belakang lehernya ditangkap oleh tangan besar Ye Erlang. Lalu ada rasa sakit yang menusuk di lengan kanannya, yang pecah menjadi dua bagian dengan sekali klik, dan semua bilah ruang dan cincin penyimpanan di tangannya diambil. Gerakan Erlang ternyata sangat cepat dan bersih, dan kemudian dia menghancurkan seluruh anggota tubuh Raja Abadi Donghua. Kemudian dia meraih lehernya dan melemparkannya dengan keras ke depan Ye Bufan, lalu menginjaknya, dengan kuat menginjak punggung lawannya. Kamu, Raja Abadi Donghua, sebagai penguasa wilayah surgawi, belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelum dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lama. Ye Bufan mengangkat tangannya dan meraih pedang luar angkasa dan cincin itu, merasa sangat bahagia. Ini adalah harta karun luar angkasa, sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menghargainya. Dia pindah ke istana Raja Naga sambil berpikir dan menatap Raja Abadi Donghua di depannya. Anjing tua-duanmu, kamu tidak menyangka bahwa kamu pada akhirnya akan jatuh ke tanganku. Raja Abadi Donghua penuh dengan keengganan. Tindakan hari ini direncanakan olehnya membela. Jika berhasil, kamu bisa membunuh Ye Bufan dengan lancar. Jika gagal, kamu bisa segera kabur dari sini. Aku sudah memperkirakan berbagai akhir sebelumnya, tapi aku tidak menyangka akan menjadi tawanan. Nak, bagaimana caramu melakukannya? Mengapa pedang luar angkasaku gagal? Ini adalah keraguan terbesar di hatinya. Ingin tahu? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Ye Bufan mendapatkan kembali sedikit kekuatannya, duduk dari tanah, memutar pergelangan tangannya, dan piringan susunan yang dibentuk menjadi formasi baja muncul di telapak tangannya lagi. Kamu selalu ingin membunuhku, dan aku juga telah merencanakan bagaimana cara membunuhmu. Sangat mudah untuk mengalahkanmu dengan kekuatanku saat ini, tetapi mudah untuk melarikan diri dengan pisau luar angkasa di tanganmu, menjagamu sepenuhnya. Sulit, tetapi jika kamu melakukan terlalu banyak ketidakadilan, kamu akan mati. Tuhan memberiku formasi yang disebut Zibi Cenggang. Fungsinya hanya untuk menutup ruang. Kamu. Petik 2. Ini. Raja Abadi Donghua terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah menyangka formasi seperti itu akan muncul, apalagi akan dibuat menjadi disformasi. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya melarikan diri ketika pihak lain baru saja mengeluarkannya. Kapan kamu mengetahui bahwa aku ada di sini? Dan kapan kamu memasang jebakan untukku? Dia awalnya adalah orang yang licik. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya saat ini? Orang lain membuat jebakan lain. Di tengah permainan, saya akhirnya terlibat. Ye Bufan berkata, awalnya saya tidak yakin. Saya hanya berpikir orang tua itu agak aneh, jadi dia menyembunyikan wujud aslinya dan hanya mengirim klon. Ketika dia mengatakan bahwa saya keluar dari turbulensi luar angkasa, saya kira apa yang ada di belakangnya. Itu pasti salahmu. Raja Abadi Donghua berkata, ini hanya berarti aku ingin membunuhmu dengan pisau pinjaman, tetapi itu tidak berarti aku datang ke sini. Itu masuk akal, tapi kita sudah bertengkar berkali-kali, dan aku cukup mengenalmu. Kamu tidak hanya licik tapi juga serakah. Tidak mungkin. Aku membiarkan orang tua ini mengambil harta karun di tanganku. Akan melakukannya, tapi aku yakin padamu. Kamu pasti bersembunyi di kegelapan. Kamu menggunakan busur penghancur matahari untuk menghabiskan kekuatanku, dan pada saat yang sama, aku menggunakan busur penghancur matahari sebagai umpan untuk memancingmu keluar. Inilah yang sebenarnya dipikirkan Ye Bufan, dan inilah yang dia lakukan saat menggunakan busur penghancur matahari. Pada saat itu, ada spekulasi bahwa Raja Abadi Donghua kemungkinan besar akan muncul. Namun, dengan Divine Sense Knife dan Ye Erlang di sekitarnya, dia mampu menghadapi situasi di depannya. Raja Abadi Donghua terdiam selama beberapa saat.
Ketika dia melihat Ye Bufan terjatuh ke tanah dengan energi abadinya terkuras habis, dia berpikir bahwa kesempatannya akhirnya telah tiba, namun dia tidak menyangka bahwa apa yang menunggunya adalah jebakan yang telah terjadi, sudah dibaringkan. Saya sudah mengatakan semua yang Anda minta, dan sekarang giliran saya untuk bertanya kepada Anda. Ye Bufan berkata, apakah Anda berasal dari wilayah Songtian sebelumnya? Jika tidak, bagaimana Anda bisa begitu akrab dengan orang tua itu sekarang? Benar-benar bingung. Dewa abadi berambut putih pasti sangat akrab dengan Duan Mu Yuncong, jika tidak, dia tidak akan mudah dibimbing oleh pihak lain untuk menimbulkan masalah baginya. Tidak ada komentar. Raja abadi Donghua menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Jelas sekali bahwa kegagalan hari ini telah memberinya pukulan telak. Yah, karena kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Ye Bufan hanya bertanya dengan santai tentang asal-usul Raja abadi Donghua tanpa banyak minat. Kalau begitu katakan padaku, dari mana datangnya busur penghancur matahari dan anak panah penghancur surga? Dan dari mana kamu mendapatkan harta karun yang kamu sembunyikan di Menara Babel? Kedua pertanyaan inilah yang paling dia khawatirkan. Busur adalah harta spiritual dari kekacauan, dan asal-usulnya pasti tidak biasa. Hal yang sama juga terjadi pada si kecil, yang mengetahui identitasnya dari wanita berbaju putih dan menjadi sangat penasaran dari mana asalnya. Apa menurutmu aku akan memberitahumu? Kamu adalah musuhku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu beberapa hal. Raja abadi Donghua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman yang garang. Tapi aku bisa memberitahumu sebuah berita yang pasti akan menarik perhatianmu. Ye Bufan mengerutkan kening, dan reaksi pihak lain membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Berita apa? Kamu membunuh 4 pendekar pedang, aku sudah memberitahumu berita ini. Itu diteruskan ke Sekte Pedang Sifang. Diperkirakan mereka telah mengirim sejumlah besar orang kuat ke Sekte Pedang Liu Guang saat ini. Bagaimana jika Anda membunuh saya? Hahaha, bagaimana dengan itu? Apakah ini kabar baik? Apakah kamu senang mendengarnya? Setelah mengatakan ini, Raja abadi Donghua tertawa terbahak-bahak. Sialan, setelah mendengar berita itu, ekspresi Ye Bufan langsung berubah dingin, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Raja abadi Donghua akan begitu kejam. Saat dia datang untuk menangani dirinya sendiri, dia juga mengalihkan masalah ke timur dan meminta Sekte Pedang Sifang untuk menangani Sekte Pedang Liu Guang. Tepat ketika dia sedang marah, perasaan bahaya yang ekstrim tiba-tiba melanda dirinya. Tidak, orang tua ini akan meledakkan dirinya sendiri. Bab 3704, Tuan Abadi Jian Juechen. Ye Bufan telah menghabiskan energi abadinya sebelumnya, jadi dia tidak menyegel budidaya lawannya. Dia tidak menyangka Raja abadi Donghua akan begitu gila. Raja abadi menampakkan dirinya di puncaknya, dan betapa kuatnya itu. Merasakan aura berbahaya yang sangat besar, dia bahkan tidak memikirkannya, dan bersembunyi di Istana Raja Naga sambil berpikir. Duduk dengan aman di Pulau Raja Naga, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Raja abadi Donghua benar-benar karakter yang kejam. Mengetahui bahwa mustahil untuk melarikan diri dengan selamat, dia segera memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Untungnya, kekuatan mental saya masih ada, kalau tidak, saya mungkin tidak punya tulang tersisa kali ini. Entah apa yang terjadi pada Erlang, tapi untungnya saat aku pergi, aku memberinya perintah untuk kabur sejauh mungkin. Setelah 2 napas, dia memperkirakan situasi di luar hampir stabil, dan dia meninggalkan Istana Raja Naga lagi. Kembali ke posisi sebelumnya, meski self-exposure telah berakhir, debu belum sepenuhnya hilang, dan lingkungan sekitar dipenuhi asap dan kebingungan. Dan tepat di tempat Raja abadi Donghua berada sebelumnya, terdapat lubang besar dengan radius 1000 kaki dan tanpa dasar. Kekuatan pengungkapan diri Raja abadi benar-benar terlalu menakutkan. Ye Bufan tidak mempedulikan hal lain dan buru-buru memindai kesadarannya untuk mencari Erlang. Di dalam lubang yang jaraknya ratusan kaki, dia menemukan tubuh Ye Erlang. Meski lolos sejauh ini, kekuatan ledakannya terlalu besar dan masih hancur berkeping-keping. Ia justru menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini,
selama tidak berada di tengah ledakan, selama tidak sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Dengan keabadian Erlang dan praktik buku surga abadi yang dia lakukan saat ini, saya yakin dia akan segera kembali normal. Sambil berpikir, dia membawa tubuh Erlang yang rusak ke istana Raja Naga dan membiarkannya pulih perlahan. Setelah melakukan semua ini, jantungnya yang menggantung kembali sepenuhnya ke perutnya, dan dia melihat sekeliling lagi. Tak perlu dikatakan lagi, jiwa Raja Abadi Donghua benar-benar berubah menjadi ketiadaan ketika diekspos, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun daging yang tertinggal. Hal ini membuatnya diam-diam menangis kasihan. Panah penghancur langit sebelumnya begitu kuat sehingga langsung meledakkan Dewa Abadi berambut putih. Efeknya hampir sama dengan penghancuran diri. Hal yang sama berlaku untuk Raja Abadi Donghua saat ini. Tidak hanya dia tidak meminta banyak informasi berguna, tetapi bahkan jiwanya pun terbuang sia-sia. Untungnya, saya telah melihat peluang dengan cepat sebelumnya, memungkinkan Erlang mengambil kembali busur penghancur matahari dan panah penghancur surga, dan pada saat yang sama merebut cincin penyimpanannya, jika tidak, tidak akan ada sehelai rambut pun yang tersisa. Mundur ke sisi lubang raksasa, dia mengeluarkan busur penghancur matahari dan anak panah penghancur surga, dan memeriksa apakah masih utuh. Kemudian dia mengambil cincin penyimpanan dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya, tapi dia sedikit kecewa. Ada banyak hal lain di dalamnya, tetapi tidak banyak harta karun yang sebenarnya. Tapi wajar jika memikirkannya. Meskipun Duanmu Yuncong adalah Raja Abadi, dia hampir menghabiskan seluruh kekayaan keluarganya selama periode ini. Si kecil yang bersembunyi di dunia budidaya menjadi hewan peliharaannya, dan Baokong Cicada, yang telah ia pelihara selama ribuan tahun, kehilangan umur panjangnya. Bahkan busur penghancur matahari dan panah penghancur langit menjadi miliknya, dan mustahil baginya untuk mendapatkan harta yang layak. Meski tidak mendapatkan keuntungan besar, ia akhirnya terbebas dari masalah serius yang membuatnya merasa seolah-olah gunung besar telah terangkat dari pikirannya. Kalau tidak, dengan lelaki tua ini di sisinya, dia harus waspada terhadap plot setiap saat, yang akan menjadi tekanan yang terlalu besar. Meskipun masalah di sini telah terpecahkan, dia memikirkan Sekte Pedang Cahaya mengalir lagi. Menurut apa yang dikatakan Raja Abadi Donghua, Sekte Pedang Sifang telah bergegas ke wilayah langit bawah, dan dia harus segera kembali, jika tidak, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya dengan Situ Dianmo. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok datang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka di kejauhan. Luo Bingyan dan yang lainnya datang setelah mendengar berita tersebut. Ye Bufan tidak ada di sini, dan penghancuran diri Raja Abadi Donghua menimbulkan begitu banyak keributan, jadi mereka semua datang untuk memeriksa situasinya. Melihat dia aman dan sehat, orang-orang ini tampak lega. Tidak apa-apa, aku sudah menyelesaikan masalahnya sepenuhnya. Kalian semua kembali ke Sekte Pedang Lingyun. Jika tidak ada urusan, jangan keluar baru-baru ini. Aku punya sesuatu yang penting untuk kembali ke wilayah surga bawah dan akan kembali sesegera mungkin. Ye Bufan telah memulihkan sebagian dari kultivasinya. Setelah membuat pengaturan, dia hendak pergi, tetapi Luo Bingyan menangkapnya. Aku ingin kembali bersamamu. Bagaimanapun, aku adalah murid dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Aku harus kembali dan mengucapkan selamat tinggal apapun yang terjadi. Baiklah. Kalau begitu, mereka menginjakkan kaki di 9 langit bersama-sama, berubah menjadi aliran cahaya dan menuju susunan teleportasi. Terbang ke arah. Di Sungai Tianyu, di depan gerbang gunung Sekte Pedang Liu Guang, 5 sosok berlari dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus. Dia tidak tinggi dan memiliki fitur wajah biasa, tetapi auranya sangat ganas, seperti pedang yang terhunus. Jian Juechen adalah orang yang kuat di tingkat Dewa Abadi dari Sekte Pedang Sifang. Setelah menerima berita dari Raja Abadi Donghua, Jian Lingqiao, pemimpin Sekte Pedang Sifang, sangat marah. Tidak apa-apa jika 4 pendekar pedang hebat yang dikirim oleh sekte tersebut mati di tangan klan Blutsura, tetapi jika mereka dibunuh oleh seorang anak laki-laki dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir, ini tidak akan ditoleransi dalam keadaan apapun. Ini bukan hanya masalah hidup dan mati bagi 4 murid inti,
tetapi juga reputasi seluruh sekte pedang Sifang. Jadi dia mengirim Jian Juechen, yang berada di tahap awal Raja Abadi, dan membawa 4 murid Raja Abadi tingkat puncak ke wilayah langit bawah untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika memang Ye Bufan yang melakukannya, dia akan segera membawanya kembali ke domain Zongtian untuk diinterogasi. Setelah tiba di alam surga bawah, Jian Juechen mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, level di sini jelas terlalu rendah. Niat Master Sekte kali ini sangat jelas, yaitu menangkap anak laki-laki bernama Ye dan membawanya kembali untuk menanyainya, dan berusaha untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah sebanyak mungkin, dan jangan membesar-besarkan masalah ini. Meskipun Jian Lingqiao mengirim orang ke wilayah surga bawah, dia tetap tidak bisa. Wilayah Zongtian juga memiliki prinsipnya sendiri, yaitu berbagai sekte tidak diperbolehkan pergi ke wilayah surga bawah secara pribadi pada hari kerja, dan mereka tidak diperbolehkan menyerang sekte di sini dengan santai. Meskipun tidak ada yang berani berdiri dan mengkritik karena status sekte pedang Sifang, itu bukanlah sesuatu yang terlalu mulia, jadi lebih baik tetap bersikap low profile. Jian Juechen berkata lagi, antarmuka luar angkasa di sini terlalu rapuh. Saya tidak akan mengambil tindakan setelah beberapa saat. Kalian berempat mengambil kembali anak itu. Tahap ini telah melampaui cakupan domain Xiatian. Cakupan domain harus berada dalam cakupan domain, dan kami tidak akan mengambil tindakan jika kami bisa. Paman, jangan khawatir. Ini adalah sekte kecil di alam langit bawah. Kami tidak perlu merepotkanmu sama sekali. Kami bisa menyelesaikannya dengan mudah. Orang ini sama seperti Feng Wuji dan orang lain sebelum dia, selalu memegang mentalitas merendahkan, sama sekali tidak mempertimbangkan makhluk abadi dari alam surga bawah. Murid lainnya, Du Wuwei, tampak sombong, Paman Guru, menurutku pemikiranmu terlalu rumit. Selama kita berdiri di depan gerbang sekte pedang cahaya mengalir, kita bisa melakukan apapun yang kita minta. Biarkan mereka melakukannya. Biarkan mereka berlutut dan tidak berani berdiri, bagaimana kita bisa ragu sedikit pun ketika meminta mereka menyerah? Apakah kita masih perlu mengambil tindakan? Jian Juechen melambaikan tangannya, lebih baik berhati-hati dan mereka berempat ada di sini. Mati di sini. Yan Qingqing berkata, bukankah guru memberitahuku bahwa Ye Bufan tercela dan memanfaatkan fakta bahwa kakak laki-lakinya dan yang lainnya terluka parah oleh klan Blood Sura, jadi mereka berhasil dalam serangan diam-diam. Bagaimana mungkin makhluk abadi tingkat rendah menjadi lawannya? Yang lain tidak berbicara, dan mereka semua mengangguk, mata mereka penuh penghinaan. Bab 3705, datang untuk menanyakan seseorang. Oke, aku serahkan padamu. Aku tidak akan mengambil tindakan kecuali aku harus melakukannya. Sebagai orang kuat di level Dewa Abadi, meskipun Jian Juechen berkata untuk berhati-hati, dia tidak memikirkan perjalanan ini sama sekali di dalam hatinya. Perlakukan itu sebagai satu hal. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang terkuat di alam surga bawah, jadi mengapa dia peduli dengan sekte kecil? Saat dia berbicara, semua orang telah tiba di depan gerbang gunung sekte pedang Liu Guang. Du Wuwei melangkah keluar dan berteriak keras. Ye Bufan, pencuri kecil, keluarlah dan mati. Saya harus mengatakan bahwa Raja Abadi Donghua sangat licik. Dia hanya mengatakan bahwa Ye Bufan membunuh 4 pendekar dari sekte pedang Sifang, tetapi tidak mengatakan bahwa dia telah tiba di sini. Domain Zongtian. Tujuannya adalah untuk memicu perkelahian antara sekte pedang Sifang dan sekte pedang Liu Guang, membunuh orang dengan pedang pinjaman, dan membunuh semua kerabat Ye Bufan. Sebagai orang yang kuat di tingkat puncak Raja Abadi, suaranya bercampur dengan esensi abadi yang kaya dan menyebar ke setiap sudut sekte pedang Liu Guang. Kali ini seperti petir yang dilempar ke kolam yang tenang. Ombaknya langsung melonjak dan seluruh sekte mendidih. Saat ini, sekte pedang Liu Guang telah menjadi sekte nomor 1. Banyak orang datang untuk beribadah, tetapi tidak ada yang membuat masalah. Hari ini, ketika saya mendengar bahwa seseorang sedang mencari masalah dengan Ye Bufan, semua orang diliputi kemarahan dan bergegas keluar dari sekte satu demi satu. Dalam sekejap mata, puluhan ribu orang berkumpul di depan gerbang gunung, dipimpin oleh pemimpin sekte Hua Bingyu.
Di belakangnya ada Jin Meyer, Si Tudianmo, Leng Qingqiu, Xuan Yuan Linglong dan lainnya. Namun, Qin Cucu, An Yimo dan yang lainnya baru saja naik dan kekuatan mereka terlalu rendah. Xiao Qing bersenang-senang bermain dengan Xiao Zizi setiap hari, jadi dia tetap tinggal untuk melindungi semua orang. Ketika orang-orang ini datang ke pintu dan melihat Jian Juechen dan yang lainnya, mereka merasakan momentum yang kuat dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Untuk memamerkan kekuatan mereka sendiri, Du Wei dan yang lainnya tidak menyembunyikan apapun, menyebarkan aura Raja Abadi pada puncaknya. Wajah Hua Bingyu gelap seperti air, tapi hatinya terangkat. 4 ahli di tingkat puncak Raja Abadi benar-benar kuat. Bahkan Sekte Pedang Liu Guang saat ini hanya memiliki 3 Raja Abadi puncak. Yang paling penting adalah lelaki tua yang berdiri di belakang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia setenang gunung, dan auranya setajam pisau. Kelima orang yang disatukan ini jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh pihak saya. Dia mengangkat tangannya dan berhenti, membuat semua orang berhenti di dalam gerbang gunung. Senior, aku ingin tahu apa yang dapat kamu lakukan dengan Sekte Pedang Liu Guang kami. Yan Qingqing mengerutkan bibirnya, kami dari Sekte Pedang Xifang. Pencuri kecil Ye Bufan itu tercela dan tidak tahu malu dan membunuh 4 pendekar pedang kami. Dia serahkan, atau kamu akan dihancurkan oleh Sekte Pedang Cahaya mengalir hari ini. Semua orang yang hadir menjadi gugup ketika mereka mendengar bahwa mereka berasal dari Sekte Pedang Xifang dan berasal dari wilayah Songtian. Hua Bingyu diam-diam memberi isyarat, meminta semua orang di belakangnya untuk bersiap mengaktifkan formasi perlindungan gunung kapan saja. Jelas, beberapa orang di depan mereka tidak dapat bertarung hanya dengan kekuatan sekte. Mereka hanya bisa berharap formasi pelindung gunung dapat melindungi mereka. Senior, 4 pendekar pedang Xifangmu memang mati di tangan Hall Master Ye, tapi ada alasannya. Hua Bingyu tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan menceritakan secara singkat dan ringkas apa yang terjadi. Dia berkata, mereka berempat, sebagai pendekar pedang dari domain Songtian, menghindari pertempuran ketika mereka bertemu dengan klan Blood Sura. Ketika saya, Sekte Pedang Cahaya mengalir, menghancurkan klan Blood Sura, mereka keluar untuk memetik buah persik lagi. Dalam hal ini Hall Master Ye hanya melawan untuk membela diri, dan membunuh mereka dapat dibenarkan. Dia memperjelas alasannya, tetapi ekspresi orang-orang di depannya menjadi semakin jelek. Awalnya, mereka hanya mempercayai berita tersebut setidaknya 70%. Alasan mengapa Yan Wuqing bertanya sekarang adalah karena dia ingin menguji apakah 4 pendekar pedang hebat itu benar-benar mati di tangan Ye Bufan. Bagaimanapun, kematian 4 Raja Abadi Puncak di tangan orang kecil dari alam surga bawah benar-benar membuat mereka sedikit sulit dipercaya. Kini pernyataan Hua Bingyu membuktikan bahwa semua itu benar, yang membuat mereka geram. Suara Yan Qingqing dingin, kamu adalah sekte dari alam surga bawah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh anggota Sekte Pedang Xifangku? Hua Bingyu awalnya ingin menjelaskan kebenaran dan menjelaskannya kepada pihak lain. Sekte Pedang Xifang sekte ini juga merupakan salah satu sekte terkenal di wilayah Songtian. Tapi dia tidak menyangka pihak lain akan memasang postur seperti itu, yang tidak masuk akal sama sekali, dan wajahnya menjadi gelap. Saya sudah mengatakan bahwa keempat orang itu mencari kematian sendiri-sendiri. Tidak heran Tuan Ye. Melihat pihak lain berani menggendongnya, kemarahan Yan Qingqing menjadi semakin hebat. Berhenti bicara omong kosong, izinkan aku bertanya di mana Ye Bufan berada. Apakah kamu ingin berteman dengannya atau tidak? Tidak, mengingat Ye Bufan berada di wilayah Songtian dan takut menimbulkan masalah pada pihak lain, Hua Bingyu tidak banyak penjelasan. Mengetahui bahwa masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah, setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra sihir, mengaktifkan formasi pelindung gunung. Terjadi ledakan keras, dan perisai cahaya keemasan dengan cepat menyelimuti gerbang gunung, mengisolasi beberapa orang dari Sekte Pedang Xifang. Formasi puncak tingkat 9. Ekspresi beberapa orang dari Sekte Pedang Xifang masih sedikit berubah. Mereka jelas sedikit tidak terduga. Mereka tidak menyangka bahwa sekte di wilayah surga bawah akan memiliki tingkat perlindungan gunung seperti itu pembentukan.
Saya ingin melihat apakah formasi Anda hanyalah ilusi. Setelah Yan Qingqing selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang sederhana muncul di telapak tangannya. Kemudian seluruh orang itu melompat ke udara, energi pedangnya kuat, dan segera setelah cahaya pedang itu panjangnya 100 kaki, ia menebas ke arah formasi penjaga gunung. Setelah ledakan keras, cahaya pedang menghantam perisai cahaya keemasan, tapi itu hanya menimbulkan riak, tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Melihat pemandangan ini, semua orang di Sekte Pedang Liu Guang diam-diam menghela nafas lega, berharap orang-orang di sisi lain dapat mundur meskipun mengalami kesulitan. Yan Qingqing menjadi semakin marah. Dia awalnya berpikir bahwa setelah tiba di wilayah langit bawah, dengan mengandalkan kekuatan Sekte Pedang Xifang dan Puncak Raja Abadi, pihak lain akan dengan patuh bersujud di tanah. Dia melakukan apapun yang diminta, tetapi dia tidak menyangka akan frustrasi satu demi satu. Adik laki-laki, jika kita bekerja sama, saya tidak percaya formasi ini tidak dapat dipatahkan. Dia tidak dapat menghancurkan formasi puncak tingkat ke-9 dalam waktu singkat sendirian, jadi dia hanya bisa memanggil Du Wei dan beberapa orang-orang lain untuk bekerja sama. 3 orang yang tersisa juga menghunus pedang mereka dan bersiap menyerang formasi pelindung gunung. Singkirkan semua hal yang tidak berguna. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Terdengar suara acuh tak acuh. Jian Juechen tidak ingin mengambil tindakan pada awalnya, tapi dia juga tidak ingin menunda di sini panjang. Ya, keempat orang itu setuju dan menyingkir dengan hormat. Jian Juechen mengambil satu langkah ke depan, dan tubuh kurusnya sekali lagi meledak dengan niat pedang yang keras. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang besar yang panjangnya sekitar 10 kaki muncul di udara. Dia memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dan seperti dewa yang turun ke bumi, dia menebas keras penghalang pelindung. Boom, boom, cahaya pedang besar, yang melebihi 100 kaki, menyapu formasi penjaga gunung. Perisai cahaya emas tiba-tiba runtuh, dan pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba.